Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya atas nama Amrosi Subaniti dari Program Studi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan materi dengan tema pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mewujudkan good governance. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah secara harfiah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan nomos. Autos yang berarti sendiri dan nomos yang berarti aturan atau undang-undang, sehingga otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus daerah sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Selanjutnya kita akan membahas landasan otonomi daerah. Ada 3 landasan otonomi daerah. Yang pertama, undang-undang. Terdapat pada pasal 18 ayat 1 dan 2 menyebutkan NKRI dibagi atas provinsi, kabupaten atau kota yang mengatur sendiri urusan pemerintahan atas asas otonomi. Kedua, ketetapan MPR. Ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 15 MPR 1998 menjelaskan penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam hal ini otonomi daerah mengatur berbagai penyelenggaraan daerah, antara lain pengaturan pemerataan, penataan, pendistribusian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dalam undang-undang ini diatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Pokok-pokok pengaturan dalam undang-undang ini antara lain pembentukan daerah dan kawasan khusus penyelenggaraan dan pemerintahan, kepegawaian daerah, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta perencanaan pembangunan daerah dan keuangan daerah. Selanjutnya kita akan membahas lagi prinsip otonomi daerah. Ada 5 prinsip otonomi daerah. Yang pertama, prinsip kesatuan. Otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat. Dalam hal ini pemerintah harus menyejahterakan masyarakat daerah dalam hal memperkokoh negara Republik Indonesia. Yang kedua, real dan tanggung jawab. Otonomi daerah nyata dan bertanggung jawab untuk kepentingan seluruh masyarakat. Dalam prinsip ini Pemda harus mengatur proses pemerintahan dan pembangunan daerah. Yang ketiga, prinsip penyebaran. Asas desentralisasi dan dekonsentrasi. Manfaat dari asas ini untuk masyarakat membangun dan merenovasi daerah. Keempat, prinsip keserasian. Daerah otonomi mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek demokrasi. Dan yang terakhir, prinsip pemberdayaan. Tujuan otonomi daerah bisa meningkatkan daya guna dan hasil dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Dalam hal ini diutamakan dalam penyelayanan dan pembangunan daerah. Selain itu dapat membina kestabilan politik dalam hal persatuan bangsa. Selanjutnya kita akan membahas tujuan otonomi daerah. Yang pertama, mendistribusi regional yang adil dan merata. Kedua, peningkatan terhadap pelayanan masyarakat yang semakin baik. Ketiga, adanya sebuah keadilan secara nasional. Keempat, menumbuhkan kreativitas dan peran masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Yang kelima, mendorong pemberdayaan masyarakat. Keenam, adanya pengembangan dalam kehidupan demokratis. Dan yang terakhir, menjaga hubungan yang harmonis antara pusat daerah dan antara daerah terhadap integritas Republik Indonesia. Baik, pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mewujudkan good governance harus ada elemen-elemen penting otonomi daerah yang harus diperhatikan dan sektor yang mendukung sehingga good governance dapat diwujudkan. Dengan demikian, kita akan membahas elemen penting otonomi daerah. Yang pertama, otonomi berhubungan erat dengan demokratisasi
fasilitasi khususnya grassroots democracy. Kedua, dalam otonomi terkandung makna self-initiative untuk mengambil keputusan dan memperbaiki nasib sendiri. Ketiga, daerah otonom harus memiliki power, termasuk dalam sumber-sumber keuangan. Untuk menjalankan fungsi-fungsinya, memberikan pelayanan publik, serta sebagai institusi yang mempunyai peraturan agar ditaati warga. Keempat, dalam pelaksanaannya, otonomi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor intern tetapi juga faktor ekstern. Dan selanjutnya, sektor yang diperlukan, ada 3 sektor yang mendukung dalam mewujudkan good governance. Yang pertama, sektor negara dan pemerintah merupakan sektor yang memiliki tanggung jawab atas penyelenggaraan kenegaraan. Dalam hal ini, pemerintah kemudian berguna dan juga berperan sebagai seorang yang dimana akan menciptakan sebuah iklim dari berpolitikan yang dimana akan terjadi dan juga melaksanakan sebuah hukum yang dimana kemudian kondusif. Kedua, sektor swasta. Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar seperti industri, pengelolaan, perdagangan, perbankan, dan koperasi, termasuk juga kegiatan sektor informal. Ketiga, sektor masyarakat. Kelembagaan masyarakat sipil itu dirasakan oleh masyarakat melalui kegiatan fasilitasi partisipasi masyarakat dengan cara mobilisasi. Dan selanjutnya kita membahas tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, kurang harmonisnya hubungan antara provinsi dengan kabupaten atau kota. Kedua, semakin rendahnya mutu pelayanan masyarakat. Ketiga, pelaksanaan pemerintahan yang kurang maksimal. Keempat, lemahnya pelaksanaan otonomi daerah. Kelima, kuatnya intervensi politik yang penyelenggaraan roda pemerintahan. Keenam, beberapa kebijakan daerah berseberangan. Demikianlah beberapa hal yang bisa sampaikan dan jelaskan. Semoga semua yang dapat saya jelaskan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman kedepannya. Terima kasih.